Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, hari ini kita lihat IHSG ditutup melemah 0,51% ya. Lagi-lagi seperti yang gua katakan, sampai akhir November kemungkinan besar dia akan sideways terus di area kotak ini. Dan kalau kita lihat dia di sini berada di area support. Di area support ini terus juga di area hampir MA 200 ya. Hopefully dia nggak jebol dari MA 200 karena kalau jebol ya berbahaya. Tapi masih ada supportnya yaitu di 6970. So hari ini gue mau bahas tentang sektor-sektor properti yang kemarin sempat gue ngomongin di Telegram. Jadi teman-teman bagi yang belum join Telegram nanti silahkan cek langsung di deskripsi ya. Jadi kita akan bahas sektor properti. Nah kita lihat dulu nih sebelumnya. Sektor properti ini kita lihat dari sini ya, apa saja sih yang masuk sektor properti. Nah kita lihat bahwa ada SMRA ya. Ya, ini nih properti. Ini teman-teman bisa lihat nih ada banyak ya. BSDE gitu kan. Apa aja ya. MMLP, Pawon gitu. Nah, ini sebetulnya sektor properti ini terbagi jadi banyak saham. Banyak banget gitu ya, tapi kita akan bahas bukan saham-saham yang 50-50 ini udah pasti kita lewati ya. Kita mau bahas contohnya yang pertama mungkin kita akan bahas BSDE, terus SMRA ya, terus Pakwon, oke, Pewon, apalagi teman-teman, Trin boleh. Jadi kita langsung bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama BSDE. Coba kita langsung simak BSDE. Chartnya ini close dulu. BSDE. Nah, ini dia BSDE. Jadi si BSDE ini ya boleh dikatakan properti bagus ya. Menurut gue sih cukup bagus. Kemarin itu kita buat plan sempat gitu ya. Karena dia kemarin break dari MA 200 dengan volume koreksi low volume gitu. Titik entry kita kemarin sih 940, sekarang dia 925. Sekarang apakah peluang? Ya menurut gue masih peluang gitu teman-teman. Tapi bagi yang belum entry, nanti entry-nya tunggu dia break dari 940 dulu ya. Karena posisinya si BSDE ini kalau misalkan kita lihat, ini gua hapus dulu ya semuanya ya. Dia itu masih cenderung sideways ke downtrend gitu loh. Nah, kelihatan ya. Ini tuh masih kelihatan kayak ya downtrend. Oke. Kelihatan ya downtrend. Terus juga candlenya masih berada di bawah terus MA 200, 100 dan MA 50. Kemarin BSDE udah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah sektor properti yang dimana dia berhasil close di atas MA 200. Tapi lihat 2 hari ini jadi kurang menarik lagi karena dia turun lagi dan hampir aja dia udah jebol dari MA 50. MA 100 sudah kejebol. Jadi gua pribadi ngeliat BSDE dari teknikal ya kemungkinan besar dia masih akan sideways dulu teman-teman. Belum ada momentum yang gimana-gimana. Dari MACD kelihatan akan terus menguat, stokastik juga. Coba kita lihat broksumnya si BSDE. BSDE hari ini di big distribusi tuh teman-teman. Ya buang barang, OD, BB, MG. Coba kita lihat foreign ya. BSDE. BSDE foreign hari ini akumulasi 1,8 M. Nah, jadi sebetulnya BSDE ya masih sideways aja, belum menarik banget gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Coba kita bahas tentang fundamentalnya si BSDE. Coba kita cek. Oke, BSDE kita coba cek ya. Nah, dari 9 bulannya kemarin kuartal ketiga udah keluar, tapi kita lihat dari 9 bulannya net profitnya si BSDE itu menurun dari 2021. Ya, 2021 itu 930 miliar, 2022 918 miliar. Dari akumulasi selama 9 bulan menurun teman-teman.
ya. Lalu tapi aset bertambah, bukan menambah, bertambah ya. Dari berapa nih, berapa T jadi nambah tuh ya, jadi 64, ini 60 awalnya. Nah, untuk revenue juga bertambah tuh. Untuk PBV BSD ini masih under value, kalau boleh dikatakan. PBV di bawah 1 kan under value ya, kita bisa katakan ini saham murah gitu teman-teman. Untuk pernya juga masih kurang lebih masih sama ya, dari 2021 22 kali, sekarang 21 kali. Nah, coba kita ngelihat ke laporan keuangannya yang kuartal ketiganya. Nah, ini coba kita ngelihat kuartal ketiganya si BSDE ya. Jadi dia total pendapatannya 3,3 miliar. 3,3 T. Terus labahnya itu dia dapat 512 miliar ya, 512 miliar. Apakah ada peningkatan dari kuartal 3 sebelumnya? Ada nih teman-teman, 285 miliar ke 512 miliar. Ini cukup baik perkembangannya. Tapi kalau dari akumulasi tadi 9 bulan emang kurang baik. Kenapa? Ya karena di kuartal keduanya 2022 itu cuman 137. Kita ngeliat nih kuartal keduanya, kuartal ke-1-nya yang ternyata lumayan, di 2021 itu 629 miliar. Sedangkan kuartal 1 di 2022 cuma 372. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi dari laporan kuartal ketiga cukup bagus karena peningkatannya luar biasa. Laba bersih yang diterima ada peningkatan hampir 2 kali lipat ya. Dan jadi itu yang seperti kita lihat. Ya menurut gua ini cukup baik sih teman-teman. Masih cukup baik. Ya, jadi kalau misalkan dari BSD sendiri dia masih membukakan net profit yang meningkat ya di kuartal ketiga dibanding kuartal kedua dan kuartal ke-1 ya, di mana menurut gua ya cukup baik teman-teman. Tapi dari segi teknikal dia masih cenderung sideways dan downtrend. Menurut teman-teman BSDE seperti apa pandangannya? Lanjut ke saham berikutnya ya, SMRA. Sumarekon nih, ini gua hapus lagi semuanya. Nah, Sumarekon juga sama kan, cenderung downtrend. Ini downtrend. Candlenya juga belum berhasil close di atas MA 200. Ya, tapi udah ada tanda-tanda pembalikan arah kemarin di tanggal 24 November. Sampai hari ini juga dia hijau terus. Dan kalau misalnya kita ngeliat dari short term patternnya, ini tuh dia lagi bikin namanya double bottom, pattern reversal. Ya. Pattern reversalnya ini ya cukup baik teman-teman. Targetnya ntar kita ukur coba. Nah, ini ya. Nah, seperti ini ya. Terus targetnya kita lihat dari bottom sini ke atas. Kalau ini kan dia udah break ya, bukan kalau lagi udah break. Targetnya dia kurang lebih ke 680. Coba kita ukur apakah worth it untuk kita buy si SMRA. Oke, target 8%. Stop lossnya kalau jebol 600 kayak gini ya. Risknya 4%, target 8%. Menurut teman-teman menarik gak sih untuk ini? Kalau kita lihat stokastik dan MACD ini kelihatan menarik. Tapi kalau misalkan emang besok dikasih pullback, menurut gua ya boleh juga kita tunggu di area 620 sama 615. Boleh nih kalau pullback ya, karena dia kan naik udah tahu 2 3 4 5 hari gitu ya. Coba kita lihat proximnya si SMRA dulu. Nah, hari ini dia big akum yang beli YU, CS, AK. Nah, cukup baik ya. Coba kita lihat foreign SMRA diakumulasi 8,6 miliar teman-teman. Untuk SMRA kelihatan dari teknikal, dari bandarmologi lebih baik dari BSDE. Coba kita lihat fundamentalnya si SMRA. Laporan keuangannya kita lihat ya. Finansial. Oke, nih kuartal ketiga dia membukukan profit berapa? 115 miliar. Kuartal keduanya 72. Nah, tapi ini ada peningkatan. Kalau dari kuartal per kuartal ada peningkatan dari 78 miliar ke 115 miliar. Yang dimana ini cukup baik gitu ya teman-teman. Dan ya cukup baik, ada peningkatan seperti itu. Nah, coba kita ngelihat ke segi ininya SMRA. Oke, SMRA pernya itu 33 kali ya, lebih mahal dibanding BSDE.
PBV-nya 0,91, masih under value, masih tetap under value karena dia belum satu. Cuman ya tipis ya, kalau tadi BSDE kan 0,6 ya, 0,6 0,5, jadi seperti itu. Dan kalau dikatakan ini total asetnya juga bertambah, net profitnya juga bertambah hampir 2 kali lipat dari 2021 ke 2022, nambahnya cukup signifikan SMRA ini. Nah, menurut teman-teman SMRA gimana? Coba silakan komentar ya. Dari teknikal menurut gue sih cukup baik untuk SMRA. Nah, sekarang kita bahas saham selanjutnya, itu apa? APLN ya, Agung Podomoro. Nah, Agung Podomoro ini sebetulnya dari teknikal cukup baik karena dia sudah ada tanda-tanda reversal. Karena dia udah berhasil close di atas MA 100, MA 200 dan MA 50-nya. Dan dia juga bikin pola cup and handle yang dimana targetnya itu kemungkinan bisa sampai 188. Sekarang APLN di 163. Ini dia konsolidasi yang menurut gue cukup baik teman-teman. Habis dia break, dia bikin base dulu buat dia menguat ke 188. Nah, ini kan gue bikin kotak. Ini adalah pola area sideways-nya dia ya, kemungkinan besar seperti ini. Kalau dia break area sideways-nya, dia berpotensi sampai 188. Kalau enggak, ya dia berpotensi sampai ke sini lagi nih, neckline-nya dia. Ya. Dan kalau kita ngelihat hari ini juga emang market sepi dan APLN sendiri juga masih volumenya kecil-kecil banget ya. Kalau dari MACD dan stokastik kelihatan nih harusnya turun dulu. Turunnya sampai mana yang kita nggak tahu. Mungkin sampai 158, mungkin juga bisa sampai 150. Kita nggak pernah tahu. Coba kita lihat broksumnya si APLN. APLN hari ini ya netral-netral aja karena lagi-lagi market hari ini sepi banget. Gue juga bosan ngeliatinnya. Nah, APLN transaksi foreign juga kecil banget, distribusi juga cuma 246 juta. Coba kita simak ke laporan keuangannya APLN. Nah, untuk APLN kuartal ketiga dia membukakan profit cukup bagus gitu, 2,8 T. Peningkatannya ini bagus. Nah, tapi ini sebentar. Ya, benar, peningkatannya 2,8 T. Gila ya. Bagus ya. Kuartal ketiga aja 2021 45 miliar, sedangkan kuartal ketiga 2022 total pendapatannya nih salesnya omsetnya 5,1 miliar. 5,1 T, sorry. 5,1 T sampai akhirnya net profitnya laba bersih yang dibukukan 2,8 T. Gila, cukup. Ini ada project apa ya? Teman-teman bagi yang tahu boleh silakan komentar ya, atau bagikan berita-beritanya di Telegram supaya nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau dari begini sih peningkatan laba usahanya gila banget coy. 2,9 T. Kuartal ketiga yang lalu aja cuma 346 miliar. Wah, kacau sih. Mantap sih. Coba kita lihat lagi di sini APLN, kita lihat. Wah, cakep sih. Oke, kita lihat APLN. Pernya ini masih sangat kecil, 1,57 kalinya. PBV-nya lebih kecil lagi, under value banget, 0,28 kali. Total asetnya apakah bertambah atau berkurang? Oke, asetnya berkurang 600, kurang lebih 800 miliar berkurang gitu, 800 miliar. Terus berarti APLN ada jual aset juga nih, ada jual aset. Total asetnya karena dia berkurang 800 miliar gitu. Terus revenue-nya meningkat luar biasa, cakep. Gross profit meningkat, net profit lebih meningkatnya parah, teman-teman bisa bandingin. 2021 dia minus 464 miliar, tapi di 2022 net profitnya 2,3 T. Luar biasa nih, luar biasa sih. Menurut teman-teman APLN gimana? Silahkan komentar ya. Kalau dari laporan keuangannya, dari fundamental dan dari teknikal, menurut gua APLN nih yang masih menang, luar biasa nih, keren. Tapi belum tentu, kita nggak bisa lihat itu doang. Satu lagi, coba kita bahas PTPP. Nah, PTPP ya. PTPP dari teknikal sama kayak si BSDE, dia masih cenderung downtrend tapi sideways gitu. Kapan kita boleh entry? Kalau gue pribadi belum tertarik banget nih. Dia tunggu dia breakout dari 950 baru tertarik. Nah, area sini nih kita pasang ya 950. Oke.
Nah ini seperti ini ya, karena dia bikin pola inverted head and shoulder sebentar lagi. Nah kita lihat tuh. Nah harusnya begini maunya ini right shouldersnya dia belum kebentuk dengan bagus. Jadi ya kalau dia break dari 950 menurut gue baru tertarik lah buat entry gitu teman-teman. Target terdekatnya itu bisa ke 1000 sampai ke 1030 dan tertingginya sementara sampai 1070 di area resistnya. Kalau kita lihat dari stochastic dan MACD masih bagus, dia breakout dengan sambil golden cross dan ke area plus. Stochastic ngantainnya sih turun dulu gitu. Coba kita lihat PTPP hari ini di big distribusi, tapi AK beli 704 juta, CP beli 1,5 miliar. Coba kita lihat foreign ya masih dikit-dikit kayak ya, cuma 604 juta gitu sih. Nah coba kita lihat bahas ke sisi laporan keuangannya sih PTPP. Kuartal ketiga membukukan omset turun dia dari kuartal ketiga 2021, omsetnya aja 4,7 T, Q3 4,4 T. Net profitnya kita lihat apakah ada sulapan gitu ya. Oke, net profitnya 199 miliar, kuartal 3 95, meningkat. Justru kok bingung ya, omsetnya menurun tapi net profitnya meningkat sekian miliar. Nah nanti kita akan simak lebih dalam lagi ya mengenai itu. Coba kita lihat ke fundamental PTPP. Dari laporan keuangan biasa-biasa aja sih. Nah, kita lihat PTPP pernya ini cukup mahal ya teman-teman, 40 kali, tapi price book value-nya itu bisa dikatakan ya saham masih murah banget ya, 0,38 kali. Dan net profitnya kelihatannya meningkat dari 129 ke 141 miliar gitu ya. Jadi ini meningkat. Kita lihat asetnya dulu. Oh, asetnya bertambah, jadi dia bukan dari jualan aset. Oke, terus kita ngeliat lagi revenue-nya juga cukup bagus, gross profit meningkat. Jadi ini lumayan cukup baik. Tapi lagi-lagi di teknikalnya dia masih cenderung downtrend dan sideways. Jadi tunggu dia break dulu baru menurut gua oke untuk PPPP. Dan menurut teman-teman mana sih yang lebih menarik? Coba kita lihat pakai fitur yang di sini nih. Untuk kita bandingin, tapi ini bandinginnya cuman dari laporan keuangan ya. Jadi tadi BSDE, terus yang kedua itu SMRA, terus yang ketiga itu APLN, lalu yang keempat itu adalah si PTPP. Nah, kelihatan dari perbandingan ini APLN lah yang terbaik. Ya, hijaunya paling banyak, sales growth-nya meningkat 154%. Ya, kita lihat terus net profitnya meningkat 31%. Tapi market cap-nya dia paling kecil dibanding ketiga properti ini ya. PER-nya juga paling kecil 1,18, PBV-nya juga paling murah 0,27, dan gue mau bilang ini 4 saham ini semua masih under value kalau kita ngomongin dari PBV. Ya karena masih di bawah 1 semua. Dari ROE bagus, ROA bagus, itu gue nggak bahas, nanti kita akan bahasnya di sesi bedah fundamental. Kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang ini lebih dalam juga boleh ketikin mau belajar. Jadi teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Dan jangan lupa disclaimer on ya, jangan jadiin patokan satu-satunya. Dan silakan komentar menurut teman-teman, jagoan teman-teman di saham properti apa? Apakah BSDE, SMRA, APLN, PTPP, atau yang lainnya? Kalau misalkan ada saham properti yang menurut teman-teman menarik buat dibahas, silakan komentar. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Tapi selain 4 saham ini ya, jadi kita nanti bandingin lagi. Dari 4 saham yang terbaik lagi kita bandingin lagi. Sementara dari sini hasil yang terbaik adalah APLN. Silakan komentar ya teman-teman. Oke, see you in the next video. Bye-bye.